Mentalku kena waktu tidur. Aku Jadi sampai waktu tidur langsung bangun. iya waktu tidur langsung bangun. Kakakku lagi tidur, aku injek tuh badannya. Aku injek badannya, aku melotot, katanya aku melotot, terus aku teriak, asu bajingan ya. Butuh seorang ayah, aku butuh teman-temanku dianterin papahnya ke sekolah, teman-temanku didaftarin SMP, aku daftar SMP, naik angkot sendiri, daftar sendiri, nggak ada yang ngurusin. Aku butuh diurusin. Daftar SMA aku naik angkot sendiri, aku butuh didaftarin SMA kayak gitu. Ya. Hai semuanya. Udah, Ha-ha. Tetap sama Delvano Karis, tapi di kali part ini 2. ya topik pembahasannya lebih dalam lagi karena aku mau kepo-kepo juga tentang keluarga, tentang lebih ke personalnya gitu. Draw My Life ya. Iya, Dro. Aku tadi barusan nonton lagi Ah. untuk kedua kalinya. Biar bisa menanyakan hal-hal yang ada di Iya, Draw My Life. Karena nggak temenan sebelumnya. Oh iya, Kayak kita ketemu tuh kan kayak nggak sapa-sapaan malah. Enggak mungkin. Enggak. Aku cuma semeja sama Iyo waktu itu. Semeja sama Yo. Yang waktu di pokoknya Burju. ada acara gitu. Oh, bukan. Aku lupa namanya apa. Pokoknya itulah. Ngobrol sama Yo waktu itu. Enggak juga. Enggak kayaknya. Sombong ya. Sombong. Terus centang biru sombong San. Sombong. Astagfirullah. Yo tuh orang paling sombong se Semarang. Iya, setuju aku. Sombong. Makanya Dia dia aja centang biru sendiri kan. Heeh. Membanggakan centang birunya kan. Iya, bener. Terus tadi ngomong apa? Takut kalau centang birunya hilang. Iya. Oh, ya ampun, astagfirullah, istighfar ya. Hati-hati tuh centang biru diambil Tuhan ya kan. Kalau aku nge-follow Instagramnya Mas Vano, itu kan banyak postingan tentang mama. Yang paling kelihatan tuh pokoknya semuanya tentang mama, keluarga gitu kan. Terus aku lihat story-nya juga agamis. Sholat, kajian, sholat Jumat, gak pernah. Udah pernah belum sih sholat Jumat? Alhamdulillah belum. Belum pernah. Dari mualaf sampai sekarang. Iya. Ya, bolongnya waktu masjid ditutup. Waktu corona awal-awal. Sesayang apa sih sama mama? Ya kalau sesayang apa, apapun yang aku lakuin di hidupku, pasti yang aku dahuluin mamaku. Apapun itu. Jadi kayak kebahagiaan mamaku di atas segalanya. Segalanya. Apapun itu. Mau nyerang aku, mau ngehina aku, mau ngapain aku nggak apa-apa. Cuman kalau udah sampainya ke mamaku, aku bener-bener mati pun nggak apa-apa. Jadi bener-bener ya segalanya mama. Pokoknya segalanya lah. Kalau di hate orang tentang Vano tuh begini Kif Life tuh gini itu nggak Nggak masalah. Santai Orang banget. mau nginjek-nginjek aku nggak masalah. Aku nggak rugi kok. Cuman Santai kalau banget. itu bener ke mamaku, itu aku rugi. Cuman kalau yang dihina aku nggak ada rugi di situ deh. Kalau ada yang jelekin mamanya Mas Vano, Nah baru itu. Aku kalau nggak suka. cross check dulu nggak kebenarannya apa langsung aku nggak suka. Nggak suka. Langsung detik itu. Iya. Terus apa yang Apapun misalkan bener-bener itu kejelekan atau bener-bener itu fakta, ya at least aku nggak denger aja karena kejelekan orang kalau kita cari pasti ada, cuman nggak harus kita ngomongin gitu loh. Kalau tentang mamaku ya, kalau tentang aku monggo nggak apa-apa. Kok sampai sesayang itu kan biasanya ada yang dari kecil mungkin didikannya untuk sayang sama keluarga tuh banget. Ada yang didikannya kan macam-macam ya pola asuh orang tua. Nah kalau untuk Vano sendiri tuh di titik apa yang bikin sampai sesayang itu sama mama? Iya buat aku dia orang yang bener-bener hebat di hidupku. Satu-satunya orang yang paling hebat di hidupku malah. Karena dia cewek, kamu cewek ya Del. Coba kamu ngerasain kamu punya 5 anak. Kamu gak punya anak ya tapi. Amit-amit di. Benar, misalkan kamu suatu saat punya anak. Iya, oke. Kamu punya 5 anak. Amin. Kamu cuman lulusan SMA kelas 1. SMA berarti gak lulus. Dengan pendidikan yang tidak cukup. Ditinggal sama amit-amit. Ditinggal sama suamimu nanti. Ditinggal aja tanpa kabar dan lain-lain. Tanpa uang tuh waktu itu juga Tanpa uang. Jadi waktu kan kayaknya di Draw My Life kan izin dulu tuh. Ya izin dulu, tapi ditinggal habis itu. Bener-bener tanpa kabar, tanpa uang dan lain-lain. Bener-bener lepas. Anaknya masih sekolah semua. Kamu harus ngebiayain 5 anak, harus mikir makan, dan rumah masih kontrak. Rumah kontrak, terus gak bisa bayar kontrak kan toh. Gak bisa bayar, terus cewek ditinggalin 5 anak dalam situasi kayak gitu. Gak kerja juga. Semua barang dijualin. Sampai kita diusir dari rumah kontrakan dan mamaku bisa survive. Dan 5 anaknya tetap bisa sekolah.
Dan 5 anaknya tetap bisa hidup. Walaupun susah tapi tetap bisa. Jadi aku pun sebagai cowok kalau sekarang kau dikasih 5 titipan dan aku harus di dalam situasi kayak gitu, aku nggak tahu aku kuat atau enggak. Dan mamaku bisa dan kuat. Dan di titik itu mama marah-marah nggak atau nyalah-nyalahin atau gimana? Kadang kan ada beberapa manusia yang endingnya menyalahkan Menyalahkan. atau bahkan ada yang ikut pergi, ada Iya, beberapa iya, yang kayak iya. gitu, dan mamanya Mas Vano kan nggak melakukan hal itu. Iya. Tetap pada kodratnya, aku punya 5 Iya, anak dan itu hebatnya. Dia nggak pernah menyalahkan siapapun. Bahkan dia memaafkan bapakku. Bahkan dia bisa menerima istrinya bapakku yang baru. Bahkan dia bisa menerima anak-anaknya bapakku yang baru. Bisa menerima istrinya bapakku lagi. Sangat berdamai dengan itu. Padahal udah disakiti kayak gitu, tapi mamaku masih bisa gitu. Itu jadi contoh yang luar biasa buat aku. Sangat luar berarti Mas biasa. Vano lihat survive-nya dulu. Lihat lah. Aku Kerja dulu satu kamar nih. Luasnya segini nih, studiomu ini. Dibuat tidur orang 6. Aku, adikku, Dilo, Mama, Mbak Sela. Oh, lebih kecil daripada ini berarti. Jadi kalau tiduran paling pojok sana itu aku, Dilo, Aya, Mbak Sela, Mama, terus kakakku yang paling cowok di kakinya kita. Berarti lebih kecil daripada ini kamar kita. Dan itu kita cuma satu kamar ini. Barang dijualin semua. Karena kita dikasih di depan pasar, ada ruangan gitu, kita tinggal di situ. Berarti dulu kondisi ekonominya dari nol banget. Iya. Dari minus tuh, bukan nol. Minus. Dari minus. Nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Dan mamaku bisa. Makanya aku salut. Survive-nya gimana tuh Mas? Ngejualin semua barang. Barang dijualin semua. Semuanya. Makan dikasih tetangga dan lain-lain gitu. Tahu kelas berapa ya? 1 SMP mungkin. Kalau di satu SMP dengan kondisi ekonomi yang seperti itu, kadang kan anak SMP kan suka minta mainan, PS, Sega, yang gitu-gitu. Gimana menyikapinya? Dulu ada kepikiran kayak sebel, marah. Enggak sih, karena dulu teman-temanku miskin juga. Jadi kayak aku tidak menginginkan apapun yang temanku punya. Kan kalau Santai aja. santai. Jadi kayak temanku juga nggak punya. Jadi kayak ya udah seimbang. Jadi aku nggak kalau misalkan temanku kaya mungkin aku kayak gitu. Tapi enggak, temanku juga satu level sama aku aja. Jadi nggak ada yang aku pengen. HP nggak ada. Ya, semua serba nggak ada gitu. Terus ya udah. Di tahap apa yang mulai merangkak pelan-pelan tuh Aku kapan tuh? SMA mungkin. SMA udah mulai kerja. Oh, kerja. SMA aku udah mulai kerja. Ya sadar lah kayak aku cowok dan nggak mungkin aku ngeberatin mamaku yang cewek gitu. Terus aku ngeberatin mamaku terus kasihan mamaku. Jadi mulai SMA aku udah mulai at least aku tidak membebani hidupnya mamaku lagi. Karena aku sudah membebani mama terlalu lama dan mama beban hidupnya juga udah terlalu berat. Jadi aku pengen at least meringankan bebannya mama. Tujuanku cuma itu. Mamaku tuh dari kecil orang nggak pernah seneng. Orang dari kecil tuh miskin itu loh Del. Bapak ibunya pun ya kayak gitu. Terus dapat papaku tambah kayak gitu. Jadi aku kasihan. Jadi tujuanku ya selagi mamaku ada dan hidup, paling nggak aku bisa nyenengin mamaku, udah itu aja. Kakak adik juga ikut bantuin kerja semua? Iya. Semuanya? Iya. Karena bukan dididik mandiri. Mau nggak mau harus mandiri. Mau nggak mau? Iya, mau nggak mau. Kepepet keadaan. Jadi kayak kalau nggak mau ya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena udah mulai kerja gitu, uang pertama yang didapat itu untuk apa dan berapa waktu dulu? Dulu aku pertama kerja itu MLM. Heeh. MLM. Uang pertama yang tak dapat mungkin 150.000. 150.000 buat jajan dulu. Jajan dulu. Ya, Buat pribadi dulu. Buat pribadi dulu. Kalau mau traktir mama kan juga kurang 150.000 dulu. Bertujuh berarti? Iya, berenam termasuk mamaku, anaknya 5 sama mamaku. Sama eyangku dulu waktu masih hidup 7. 7 lagi. Eyangku juga ikut aku soalnya. Terus udah 150.000 waktu MLM. Terus uang yang paling besar yang pertama tak dapetin tuh 750.000. Dari apa tuh? Waktu aku kerja jadi waiters. Itu di waiters di Largo Bistro. Oh, Largo. Kalau kamu tahu dulu, tapi itu ada zaman dulu Largo Bistro, Beer Garden itu. Nah, kerja di waiters di situ itu uang pertama yang tak dapetin paling besar 750.000. Terus buat apa tuh 700.000? Buat traktir adik-adikku ke Pizza Hut sama mamaku. Wow, seneng ya. Ya Pizza Hut makanan mewah buat aku dulu soalnya. Jadi kalau lewat Pizza Hut kayak wah mewah banget. Jadi uang pertama traktir adik-adikku di situ sama mamaku juga. Pertama kali. Waktu susah, waktu mau makan susah, sering diusir dan tidur kayak pindang gitu. Kata-kata apa yang selalu diucapin mama yang menjadikan motivasi? Mama, kata-kata mama nggak pernah sih, nggak ada. Cuman mama
caranya mamah menguatkan itu dengan sikap bukan dengan kata-kata. Gimana tuh? Seolah nggak apa-apa, seolah kita ini nggak apa-apa, tapi dengan sikap. Mamah nggak pernah yang mau apa ya sedih atau mengeluh tentang hidupnya kayak gitu nggak. Jadi kita melihat mamah fine aja. Jadi mamah bisa menutupi semua itu di depan anak-anaknya, bisa menutupi semua kesedihan di depan anak-anaknya. Itu cara mamah ngebikin anak-anaknya kuat. Itu caranya. Bukan dengan kata-kata mutiara gitu, bukan. Nggak pernah menyemangati anaknya. Ya tetap motivasi sekolah yang pintar gini. Cuman buat aku motivasi terbesar yang mamah kasih adalah mamah berhasil menutupi semua kesedihan dan beban yang ada. Bener-bener nutupin anaknya sampai nggak tahu kalau mamah tuh sedih atau enggak sih. Sama rasanya. sekali. Sama Nggak sekali. pernah lihat mama nangis waktu itu. Nangis iya, namanya manusiawi nangis iya. Cuman mamah tuh kalau nangis masuk kamar, nangis selesai keluar gitu. Terus Jadi udah? mending nggak di depan anak-anaknya daripada anak-anaknya ikut sedih dengan keadaan kayak gitu, ngeliat orang sedih kan tambah sedih gitu loh. Orang di sini tuh aku yang menurutnya mamah tuh di sini kan aku yang jadi yang jadi penopang mereka. Kalau aku yang nggak kuat, merekanya kasihan jadi gitu. Jadi mamah pura-pura kuat di depan kita biar kita juga kuat gitu. Dulu kayak gitu. Oh, wow, keren. Dari dulu sampai sekarang ada nggak suatu momen yang bikin terpukul banget? Entah itu dari mama, entah itu dari kakak, adik. Terpukul tuh gimana itu? Sedih sampai ya ampun. Ya momen terpukul tuh yang momen dimana papaku itu paling terpukul sampai traumatik. Sampai yang traumatik yang Iya, sampai marah-marah traumatik. gitu ya. Iya, sampai marah-marah. Sampai aku kalau yang itu di rumah live yang aku kalau tidur aku lepas kendali bener-bener. Itu waktu tidur. Mentalku kena waktu tidur. Aku Jadi sampai waktu tidur langsung bangun. iya waktu tidur langsung bangun. Kakakku lagi tidur aku injek tuh badannya. Aku injek badannya, aku melotot katanya aku melotot terus aku teriak asu bajingan ya. Aku teriak-teriak ke dia. Terus katanya tenagaku kuat banget. Jadi tapi aku nggak sadar. Nah di situ sakit, mentalku sakit. Terus aku ke psikolog ya namanya. Psikoterapi. Oke. Ya aku itu terapi. Dia ngomong kalau aku ini orang yang sok kuat. Padahal di dalamku ini sangat rapuh banget. Betul sekali, tamangnya tinggi loh. Temboknya Iya. itu tinggi. Jadi nggak kuat, di dalam itu membusuk. Jadi di dalam itu udah busuk kayak kalau dia ngebaratinnya tuh ada luka yang bolong terus dikasih Luarnya hancaplas. nggak apa-apa, tapi dalamnya Dikasih hancaplas. bergelas. Luka kalau dikasih hancaplas dalamnya semakin parah. Dilihat nggak apa-apa. Nah kalau misalkan tidur, alam bawah sadarnya keluar, hancaplasnya dilepas, lukanya itu aslinya keluar. Dulu kayak gitu. Nah intinya dulu disuruh memaafkan, bener-bener disuruh memaafkan dari dalam. Dan dari ceritanya Mas Fauno ini bisa kita tarik pelajaran kalau sebenarnya kalau kita sakit yang terluka itu bukan orang yang nggak kita kenal, bukan teman kita yang bukan, tapi sebenarnya orang yang kita sayang. Iya. Contohnya keluarga Iya, yang sampai benar. diinjak, mungkin mama Iya. juga pasti pikiran toh, kok Iya. anakku sampai kayak gini. Iya. Dan yang Kenter anaknya. akan sakit tuh orang-orang yang kita sayang, orang-orang terdekat, terlebih keluarga, Iya, apalagi benar. tinggal satu rumah, pokoknya yang deket gitu. Wow, sejengkel apa dulu sama papa? Benci dulu. Kalau jengkel nggak terlalu, man. Benci. Bencinya? Ya namanya anak masih labil. Ya benci kayak tidak seharusnya kamu melakukan itu gitu. Kamu tidak seharusnya melakukan ini. Kamu tidak seharusnya meninggalkan anak-anakmu. Kamu tidak seharusnya meninggalkan istrimu dengan anak-anakmu. Kamu telantaran nggak, kamu kasih rezeki dan lain-lain. Sebagai pria kamu pengecut. Dulu kayak gitu. Dulu. Aku butuh seorang ayah, aku butuh teman-temanku dianterin papahnya ke sekolah, teman-temanku didaftarin SMP, aku daftar SMP naik angkot sendiri, daftar sendiri nggak ada yang ngurusin, aku butuh diurusin, daftar SMA aku naik angkot sendiri, aku butuh didaftarin SMA kayak gitu. Adikku dulu daftar SMP, aku yang daftarin, harusnya kamu nih yang daftarin bukan aku, harusnya kamu yang ngurus sekolahnya bukan aku, jadi Sampai di titik itu juga, sampai berarti ke bawah itu berapa tahun? Berapa bulan? sampai SMA kelas 3. Sam- Sampai SMA kelas 3 baru aku bisa memaafkan full, bener-bener nggak ada luka hati, bener-bener ya udah sampai aku sadar secara penuh kalau manusia itu ya punya hidupnya masing-masing dan aku harus bisa menghargai pilihan mereka. Sampai kuliah baru aku bisa sadar. prosesnya sampai endingnya menerima Prosesnya lama sih Del, nggak langsung gitu, nggak dengan dikit-dikit, cara apa waktu itu dikit-dikit. sampai tek oke Pertama memaafkan dulu, pura-pura memaafkan, akhirnya ngobrol, akhirnya ya seperti ngobrol sama mama, sama papa. oh sama pak, kok ketemu akhirnya ketemu dan sekarang kita baik-baik aja dan Hubungannya sekarang baik. aku sayang sama papaku dan sekarang aku harus berbakti sama papaku. waktu itu teman-teman support gak?
waktu dari Mas Fano, maksudnya dari ekonominya yang sulit sampai marah-marah ya? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Karena aku pura-pura kuat. Jadi teman-temanku gak ada yang tahu situasiku. Dan semua orang taunya aku kaya. Termasuk Iyo. Termasuk Iyo mungkin pertama kali ketemu. Jadi pertama kali kumpul YouTubers itu Del, tahun 2016, orang ngeliat aku naik motor kaget. Vano naik motor, gak mungkin Vano naik motor gini. Karena orang taunya aku kaya pasti. Padahal di titik itu waktu kita ketemu YouTubers pertama kali, itu aku orang yang miskin semiskin-miskinnya, gak punya apa-apa. Bener-bener uang di dompet itu paling 1.000, 1.500, 2.000 dan itu saksinya Iyo yang tahu. Jadi aku bener-bener gak punya apa-apa dan orang taunya oh Vano punya uang, taunya gitu. Itu aku pura-pura kuat, selalu pura-pura kuat. Selalu nggak apa-apa, selalu kalau nongkrong, no makan, udah makan. Aku selalu Padahal gitu. belum. Padahal belum, dan padahal nggak punya uang aja, kayak gitu. Pernah minder nggak karena kayak gitu? Sering, kalau bener sering. Terus apa yang dilakukan ketika minder? Bersyukur aja. Bersyukur. Iya. Gimana caranya? Ya Kan kalau di temanku logika- punya mobil semua dulu kan, temanku punya mobil semua dan aku yang nggak punya sendiri. Batal dulu tuh motorku kecelakaan, ditabrak. Yang bannya goyang-goyang. Ya banyak goyang-goyang kayak gitu. Dan teman-temanku naik mobil dan aku naik gitu. Ya caranya ya bersyukur aku masih punya ini. Aku masih punya ini. Kenapa aku harus ngeluh kalau aku punya ini? Itu aja. Gak banyak orang yang bisa melakukan itu. Dia pasti akan, dia punya ini kok aku enggak. Ada bahkan yang memaksa orang tuanya, ada juga yang pura-pura sampai bohong atau mungkin melakukan Nah. kriminal dan lain-lain. Nah. Gimana seorang Vano tuh bisa ya bersyukur aja yang dipunya ini, itu gimana? Nah, mungkin aku bisa kayak gitu Del. Mungkin aku bisa bilang orang lain punya nurut orang tua. Nah kan keadaannya orang tua tidak bisa dituntut. Makanya aku tidak bisa melakukan itu. Opsi pertama aku nggak bisa ngelakuin itu. Terus apa yang bisa aku lakuin? Ya, Bohong misal. yang bisa aku lakuin bohong ke siapa? Ke Orang tua. teman-teman, kalau ke teman-teman, Oh, ke maksudnya teman-teman. itu kan permasalahan sosial nih kalau misalnya kita sampai di lingkungan yang misal semuanya orang kaya naik mobil, punya uang apa segala macem, punya HP bagus. Kadang ada beberapa orang yang endingnya akan kayak oh aku punya kok sebenarnya di rumah, mungkin ada yang beberapa yang kayak Oh, gitu. enggak, aku bukan tipe yang kayak gitu sih Del. Jadi kayak apa adanya aja. Kalau kamu berteman dengan aku, monggo silahkan. Kalau nggak mau dengan keadaan kayak gini, monggo silahkan. Jadi gitu. HP juga dulu teman-temanku main Instagram, main pet, aku nggak bisa sendiri karena HP ku belum bisa buat buka internet tuh loh. Gak minder dulu. Enggak, itu aku selalu kalau buka pet sama Instagram, aku selalu pinjam HP-nya. Yuk pinjam dong, aku mau buka Instagram. Terus aku buka Instagram, ada update, dilakukan sama Yuk, terus HP-nya aku kembali lagi. Dulu gitu aku. Dulu gitu. Tanya Yuk. Makanya Yuk tuh yang sangat membantu aku di masa laluku. Sampai aku bisa di titik ini. Wow. Jadi gitu. Itu yang membentuk pertemanan kita itu. Karena ya dia, maksudku nggak ada orang yang mau membiayai hidup seseorang yang bukan siapa-siapa, keluarga aja bukan, tapi Yuk mau gitu. Makanya aku salut sama Yuk itu. Gak dibahas-bahas lagi. Dibahas-bahas. Enggak dibahas, enggak pernah bahas. Tulus. Kerasa kedindasmu. Mabur dase. Oh? Wow. Tak pikir tuh nggak akan seironik ini, maksudnya sebegininya ceritanya gitu loh. Jadi pas kenal Yuk pun HP ku belum bisa buat internet itu ya. Belum bisa. Jadi Yuk aku pengen Berarti update foto mulai ini. YouTube juga masih pinjem handphone. Nah akhirnya waktu mulai YouTube aku bisa beli. Akhirnya Bisa beli iPhone. Oh akhirnya bisa main internet. Terus mama gimana responnya? Ya bangga Mamah tuh orang yang selalu nge-support anaknya, cuman cerewet gitu aja. Cerewetnya gimana waktu itu? Cerewet tulen terus, rak tahu gawe video terus, rak no duitnya rak popo biasa orang tua. Cuman ya nggak apa-apa, tak tenangin mah. Ntar suatu saat pasti ntar ada gitu. Sampai akhirnya ada beneran. Sampai ada. Responnya mama beneran. gimana? Seneng mama bangga. Ya seneng banget lah mamaku, pasti seneng banget. Nangis gak? Nangis berkali-kali mama. Nangis berkali-kali. Karena akhirnya anaknya sukses gitu. Iya, selalu. Semuanya ya sukses. Alhamdulillah. Ya yang adik-adikku masih ini. Dan aku juga masih merintis sampai sekarang. Tapi kan sekarang udah maksudnya usahanya ada sebuah, ada PT. Ya PT Faragi Setra Utama. Itu apa tuh? PT apa tuh? Perusahaanku baru tapi belum bisa tak ngomongin nanti aja. Bergerak di bidang, Belum bisa diomongin nanti aja. berisi berapa orang? 3. Orang Semarang semua? Jakarta semua. Jakarta semua. Ya Jakarta semua. Mari kita tunggu itu PT apa Ya ya. amin, semoga sukses. Amin. Boleh diminum dulu mas? Enggak haus. Oh, ngerokok? Enggak nanti aja. Oh kalau ada kamera nggak ngerokok Enggak. ya? Di belakang kamera aku ngerokok, kalau di depan kamera aku nggak ngerokok. Emang kayak gitu? Emang kayak gitu. Bukan pencitraan ya? Bukan. Bukan Ya, kayak, orang tahu aku ngerokok. Orang tahu kalau di belakang kamera aku ngerokok. Di story aku ngerokok juga. cuman kalau emang di depan kamera Kalau di enggak? depan kamera aku nggak ngerokok. Karena?
karena ada orang yang nggak suka dan ada orang yang nggak apa-apa. Ya udah aku menghargai aja karena subscribersku juga, aku tahu subscribersku bukan orang-orang dewasa semua, banyak yang bocil, bocil-bocil. Dan ya udah, kalau kalau memang aku bisa tidak merokok di depan kamera, aku nggak ngerokok aja nggak apa-apa. Gitu. Toh kalau kamera kan berapa menit doang, aku bisa ngerokok. Gitu. Oke. Selama nge-YouTube tuh pernah ada maksudnya mamah kayak ngelarang atau komen yang mama nggak setuju, ada pernah kayak gitu nggak sih? Ya itu karena nggak ada duitnya pertama. Orang setahun hampir setahun nggak ada duitnya kan, orang tua kamu ngapain sih kerja kayak gitu, nggak jelas gini-gini, nggak ada duitnya, Iya, aku juga kasihan. Mungkin kasihan sama anaknya kan. Pulang malam ngedit gini-gini nggak ada uangnya. Ngeditnya gini-gini. sendiri waktu Edit itu? sendiri. Iya ngedit nggak? Edit. Kita kalau ngedit gantian-gantian olahan. Oke. Selalu. Cuman itu doang selama nge-YouTube sampai sekarang juga nggak pernah protes mama? Nggak pernah, nggak pernah, Nggak pernah? nggak pernah, Oh wow. nggak pernah protes sama sekali. Kakak adik juga nggak pernah? Nggak pernah. Support semua berarti Support ya? semua, Puji alhamdulillah. Tuhan. Gitu kan. Lingkungan teman-teman lama biasanya kan Ya, kalau udah terkenal kalau kan temen-temen malah pertama nggak support, kayak apa tuh alay gini sok pengen terkenal dan lain biasa. Ya udah biasa. tapi sekarang koncoku Vano loh. Ya kalau itu kita tanyakan pada Adel, gimana teman-teman lamamu coba? Kayak teman-temanku lama nggak bangga deh karena aku Nggak bangga. terkenalnya Pengen kan manjat bukan nggak YouTuber. tapi? Hah? Pengen manjat nggak tapi? Enggak sih. Enggak. Pengen gratis promo-promo nggak? Gimana? Tiba-tiba yang nggak pernah ngubungin Del. Ini dong Del, aku punya pernah ini. ya? Sering. Banyak. Banyak. Terus diiyain nggak? Enggak. Enggak, sama sekali. Enggak. Terus mereka nggak sakit hati. Biarin. Nggak ngatain, Vano tuh sombong. Nggak apa-apa, pandangan orang biarkan jadi pandangan orang. Oke, good. Ya toh memang nggak pernah berteman. Terus kenapa dia menemaniku saat ini dan pengen pindah dipromoin gitu loh. Kalau memang temanku tak promoin, sematimu tak promoin kalau temanku. Kalau iya pasti dipromoin Iya dong, pasti ya toh. kan? Cuman kalau orang yang nggak kenal, ya kenal tok gitu loh Del. Waktu kemarin Soalnya nggak pernah banyak yang ngajak main. ngaku-ngaku kayak, kamu tahu Vano, YouTuber Semarang, Give Life. Ya itu tuh temanku. Oke, makin lama tuh kan orang tua pasti nambah umur. Ya. Kalau dengar kata-kata itu gimana? Ya nggak siap aja. Gak siap untuk Nggak ada. kan mereka nggak tahu ajalnya kapan. Iya, tapi kan pasti Del. Iya pasti. Pasti. Kamu siap nggak? Siap. Kamu siap? Siap. Ya siap gak siap kayak gitu Iya, kan. teman kan kayak kita nggak pengen aja. Kalau aku pribadi kayak nggak pengen aja gitu loh. Cuman itu pasti terjadi. Cuman ya gitu. Sebelum itu terjadi pengen ngelakuin apa? Semua hal yang mamaku pengen aku turutin. Yang dulu mama pengen banget terus akhirnya sekarang keturutan sama Mas Vano tuh apa? Alhamdulillah yang mama pengen tuh, yang pengen banget mama yang keturutan sama aku HP mungkin. Mama kan dulu juga HP-nya kasihan. Aku selalu beliin mama HP yang terbaru pokoknya. Selalu. HP-ku ketinggalan nggak apa-apa, yang penting HP-nya mamaku yang baru. Misalkan iPhone 11 keluar, HP-nya mamaku iPhone 11. HP-ku sampai sekarang masih iPhone 10. Jadi yang penting mamaku yang baru. Kalau aku nggak apa-apa. Yang penting mamaku harus yang ntar update baru, mamaku yang baru. Mamah dulu. Mamah dulu pasti. Nggak pernah aku dulu. Terus mamah dulu kalau belanja baju kan kasihan. Kalau belanja baju itu bener-bener mikirinnya anaknya. Nggak pernah punya baju baru itu nggak pernah. Sekarang mama mau ngambil baju, ambil. Mama mau ngambil tas, ambil. Mama tuh gak pernah yang shopping ke mall, belanja. Gak pernah gitu loh. Gak pernah, seumur hidup itu gak pernah. Baru tahun saat aku jadi YouTuber ini, mamaku bisa kayak gitu baru ini. Jadi Responnya mama gimana? ya seneng, mamaku seneng. Jadi apapun, ini mamaku belum pernah keluar negeri, ya insya Allah bisa. Amin. Ntar aku ajak keluar negeri. Ntar Insya kalau Allah. COVID kelar ya. Ya kalau Covid kelar, amin. Keluar negeri amin. Sekeluarga. Insya Allah Lo sekeluarga. berdua sama mama doang. Pengennya kalau Quality time. kemarin aku pengen ke Eropa, pengennya berdua dulu sama mama. Baru ntar adikku ntar nyusul. Yang penting mamah dulu lah gitu. Kalau adik-adikku kan masih panjang, masih bisa berproses dan lain-lain. Iya betul. Kalau mamaku kan kapan lagi yang mau nyenengin siapa lagi? Nggak, pasangan hidup udah nggak ada, tinggal punya anak kan. Yang bisa nyenengin cuma aku sekarang. Gitu. Oke, berarti segitu sayangnya sama mama. Iya. Aku sedikit iri. Ntar Berarti beda agama. kalau mau cerita sendiri, jangan di sini. Mau ta'aruf apa masih mau mencoba untuk pacaran? Nggak mau pacaran aku, Langsung. langsung. Jadi buat kalian ya. Apa itu? Ngene-ngene. Aku kok emosian ya Allah. Lagi mens nggak apa-apa. Jadi maunya langsung ta'aruf. Langsung nikah. Kriterianya gimana?
Kriterianya yang Mama suka dong. Ya yang mama suka pasti. Yang ya nggak apa-apa lah, ini terlalu Nggak apa-apa loh. buat aku ya, Nggak buat aku apa-apa. sekarang ya, buat aku sekarang ya. Kalau kriteriamu banyak, soon to be kamu akan memantaskan diri untuk dapat itu. Nggak, kata aku satu aja. Gimana? Seiman. Yang mencintai Allah lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri. Masih ada kah wanita seperti itu? Masih ada wanita seperti itu? Ada, insya Allah ada. Cuman tidak terlihat. Memang, tapi banyak dia banyak. Cuman memang, ya ada pasti ada, nggak mungkin nggak. Amin, semoga cepet ya. Amin. Karena kemarin kita ngobrol kan katanya pengen cepet nikah nih. Iya. Targetnya kapan? Aslinya tahun ini, aslinya. Cuman belum Ya, ada, gimana lagi. Tapi tuh depan jodoh lah. nggak ada yang tahu loh. Iya. Misal pengennya tahun ini nih, nanti tiba-tiba Bulan depan. ngimpi. Tiba-tiba nanti Desember 31 dapat jodohnya. Amin, Tiba-tiba. amin. Ya kan jodoh nggak ada yang tahu. Ternyata Tahun baru ya, lagi tahun baru. ya bisa jadi ketemu pas tahun baruan sama keluarga gitu, dijodohin tiba-tiba. Biasanya kan mak-mak gitu, ibu-ibu ketemu sama saudaranya, ini ada Mamaku nggak punya temen deh. saudara. Oh saudara. Mamaku juga Ya, mamaku tuh bukan yang main sosial gitu loh, enggak dia. sampai sekarang juga enggak. Masak aja dia, masak catering gitu-gitu. Memang hobinya masak, ya udah masak. Sampai sekarang juga enggak ada kayak sosialita. Nggak ada. Memang dari dulunya memang hidupnya kayak gitu, jadi dia sudah terbiasa dengan itu. Gitu. Keren tante. Enggak nonggo gitu ya. Nggak, Gosip gitu. Keren. Nongkrong aja di Starbucks Del, aku ajak ke Starbucks, pertama kali ke Starbucks. Wah, berapa kopinya? 50.000. Mahal banget, nggak usah di sini mahal. Mah nggak apa-apa. Tapi ini mahal, kamu tuh mau kopi kok 51.000, mending kopi di rumah aja 2.000 sasetan gini-gini. Segitunya mamaku tuh, nongkrong di Starbucks pun kayak gitu. Sayang aku sama mamaku. Kalau mama nonton ini, nonton nih videonya, kira-kira apa yang mau disampaikan buat mama? Ya, yang disampaikan, ntar aku sampein di rumah sendiri aja. Di sini dong. Harus di sini. Piye sih? Ya, aku- YouTuber rak paham. Oh, buat konten lah Coba ya. sampein. Yang mau aku sampaikan sama mama, ya pokoknya semoga aku bisa membahagiakan mama. Amin. Dan semoga tujuan utamaku dalam hidup dan semua alasan aku mengerjakan sesuatu itu mama sama Tuhan. Amin. Tante semoga cepat dapat mantu lagi. Amin. Semoga mendapatkan suami yang baik. Oh, pengen mamanya nikah lagi. Soalnya setelah ini anaknya bakal pisah semua. Kalau mamaku nggak punya pasangan hidup bakal kasihan banget. Banyak di luar sana yang mimpi jadi YouTuber gitu kan. Apa nih pesan-pesannya buat orang di luar sana yang baru mau memulai atau lagi di tahap aku tuh udah mulai YouTube, udah bikin video macam-macam tapi kok enggak? Kalau mau mulai YouTube sekarang, nggak usah. Karena Ya kalau mau mulai YouTube-nya sekarang terlambat, Del. karena Udah era kayak gini, udah era YouTube yang nggak bener, YouTube yang amburadul. setuju. Jadi udah mereka kasihan nanti malahan effort yang mereka keluarkan ke YouTube kasihan malahan. Jadi ya ntar kecuali mereka mau ikut arus yang seburuk ini ya. Cuman kalau Kuat dengan arus yang iya seburuk dan ini. untuk besar sekarang nih saingan kita artis-artis semua. Jadi Iya, kayak betul. seberat itu kalau kalian pengen jadi YouTuber mungkin ada jalan yang lebih baik. Tapi kalau mau jadi YouTuber ya nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa ngikutin arus aja. Kuat sama maksudnya persaingannya kan istimewa ya sekarang. Iya, Kayak jadi- artis-artis udah punya masa sendiri, udah punya fanbase, Iya. masuk ke YouTube baru Iya, berapa bulan. Iya, udah AdSense rusak gitu. cair, Udah rusak. Jadi kayak kalau kalian mau mulai YouTube sekarang buat aku telat. Tapi nggak ada yang telat. Cuman kalau buat YouTube sekarang ini loh, buat sekarang nih telatnya tuh telat gimana ya? Tidak. Oh gini. Effortnya. Kamu nggak bisa ngebuat konten yang kamu banget gitu karena kamu harus terjun ke pasar yang sudah dibuat sama artis gitu loh. Jadi kayak ya udah mau nggak mau kita ikut arus. Nah kalau kalian mau yang kayak gitu ya nggak apa-apa monggo. Oke. Kita nggak bisa berhentiin mimpi orang sih. Iya. Ya memang iya benar. Cuman kalau YouTuber yang pengen menjadi dirinya di YouTube ya nggak apa-apa. Cuman kalau kamu pengen laku banget di YouTube, kamu harus sesuai Ikutin pasarnya. ikutin pasar gitu loh maksudku. Oke, itu pesannya ya. Iya. Jadi nggak apa-apa nge-YouTube. Nggak apa-apa nge-YouTube nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan effortmu nge-YouTube adalah pengen mengeluarkan idealisme, itu buat aku berat sekarang. Cuman kalau kamu pengen nge-YouTube, memang kamu nyari pasarnya, silakan monggo. Kayak gitu. Dan tipsnya itu tadi, ikutin aja pasar yang udah rusak ini. Wow, sungguh istimewa ya podcast kali ini ya kan. Yang tadinya aku nggak suka orangnya terus akhirnya ngobrol gitu. Ternyata seru juga Iya. dalemannya. Karena orang kalau belum kenal kan Ya aku ke kompor juga gak ada teman-temanmu juga. mungkin normal sih cewek. Jadi kesimpulan dari podcast kali ini adalah hidup itu
roller coaster ya. Ya. Kita nggak ada yang tahu endingnya gimana, mulainya gimana. Apa yang kita cita-citakan tuh pasti tuh sama Tuhan kayak dibelokinnya tuh nikong-nikong Iya, sih. tapi seru. Iya, Tapi seru. pemandangannya indah. Tergantung kita bisa menikmati pemandangan nggak? Iya. Iya nggak sih? Dan kita serunya tuh kayak abis ini apa ini, abis ini Iya. apa ini, abis ini apa nih, kayak gitu. Kadang aku suka insecure dengan ketika 3 hari atau berapa hari kalau hidupku aman-aman aja. Tuhan habis ini aku mau dikasih Oh, apa? Biasanya iya, kayak gitu. iya. Atau aku habis dikasih kesenangan yang luar biasa, aku nggak yang nggak yang gitu tapi apa ya? Karena beban apa pasti yang bakal dikasih ada ya? Iya, lagi. pasti bakal Iya. ada. Kecuali ku anaknya wong sugih, wong lomerat, sugih pitung turunan, punya gunung, laut dan begitu-begitu. Tapi buat aku dari orang yang kaya sekaya itu, mereka pasti punya masalahnya Iya. sendiri, pasti. Dan struggle-nya luar biasa. Iya, dan pasti punya, manusia pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Oke. Walaupun beda-beda. Jadi nggak usah iri, Jangan karena usah iri. rumput tetangga kan selalu lebih hijau. Nah, Padahal pas benar. Mbok Parani jebule rumput palsu, ya Ya, kan? betul. Jadi di sana gunung, di sini gunung, ki Gunung, opo? Hah? Jadi gitu aja podcast kali ini. Jangan lupa cek description box dan buat kalian karena ini kan udah ada Vano ya, nggak usah lihat ke layar dong. Nggak bisa kerja sama banget Oh, oke. iya, 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 Males iya, aku. iya, iya, iya. Jadi kalau kalian yang setuju, yuk besok kesini langsung komen di bawah. Ya yuk di sini langsung aja. See you on the next video, bye. Bye. Feels just right.